Pemirsa, seorang pengemudi ojek berbasis aplikasi ditembak orang tidak dikenal di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Untuk mengetahui perkembangan terkait permasalahan ini, kita bergabung dengan reporter Andika Perdana dan juru kamera Krisdianto. Ya, Andika, selamat siang. Lalu apakah sudah ada respon dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan penembakan driver Gojek ini? Peristiwa ini menjadi topik utama dan bahasan yang banyak dibahas oleh warga Jakarta termasuk di sosial media, dan kami sudah mendapatkan respon dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat yang menyayangkan terjadinya penembakan yang terjadi terhadap pengemudi Gojek ataupun supir ojek yang berbasis aplikasi online ini yang terjadi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Ia menyesalkan peristiwa ini terjadi dan ini menjadi ancaman keamanan bagi warga Jakarta, dan ia meminta tadi dalam wawancara dengan Berita 1 TV bahwa harus ada pengawasan mengenai peredaran dan pengawasan seperti apa senjata api yang harus diawasi bersama, termasuk dari pemerintah Provinsi Jakarta bersama dengan aparat keamanan termasuk dari kepolisian. Dan untuk lebih jelas, lebih lengkap, berikut adalah pernyataan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta. Keamanan ya, untuk kepemilikan senjata api ya, kan perlu didata ini. Rupanya sekarang ada gampang banget ya orang punya senjata api ya, apakah itu terdata atau tidak ya. Maka dari itu perlu dilakukan operasi gabungan ya untuk kepemilikan senjata api yang bukan tidak begitu marak, baik senjata api legal maupun rakitan. Dengan Polda? Ya dong, ini kan ranahnya Polda. Pemirsa, seperti kita ketahui, seorang pengemudi ojek berbasis aplikasi Gojek ditembak orang tak dikenal saat sedang mangkal di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu sore. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit JMC Pancoran. Lokasi penembakan berada di samping Masjid Jami Al-Barkah, Kemang Utara Raya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Korban atas nama Ronaldo telah dibawa ke Rumah Sakit Jakarta Medical Center JMC untuk mendapat perawatan intensif. Menurut saksi mata, Ronaldo telah diikuti pelaku sejak dari Jalan Kemang Timur. Saat di depan toko susu, korban berhenti dan tiba-tiba dipukul pelaku di bagian kepala. Selanjutnya terdengar suara letusan dan terlihat asap. Meski begitu, Ronaldo sempat berlari ke rumah warga kemudian terjatuh. Sementara itu polisi masih mengumpulkan bukti dan keterangan saksi yang melihat kejadian. Selanjutnya sejumlah anggota polisi memasang garis polisi di sekitar lokasi kejadian. Baik, di lokasi ini, di TKP ini ya, di Jalan Kemang, kurang lebih tadi pukul 15.15, itu terjadi penembakan terhadap pengemudi Gojek. Saat ini korban masih di rumah sakit ya, dalam perawatan. Kemudian untuk anggota saat ini sedang melakukan pengembangan terhadap pelaku. Awalnya ada Gojek teriak begal-begal, cuman pas kita keluar dua orang itu udah yang satu nembakin senjata. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat menghadiri KTT ASEAN Amerika Serikat. Ya, selain kerjasama ekonomi, dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut, Jokowi akan menjadi pembicara utama soal pemberantasan terorisme. Untuk Muslim terbesar di dunia dalam membangun toleransi, mencegah radikalisasi, serta memberantas terorisme. Kita akan mengangkat pentingnya keterlibatan masyarakat, termasuk melalui media sosial dalam melawan terorisme. Selain bertemu dengan pimpinan pemerintahan, saya juga akan menghadiri US ASEAN Business Council di San Francisco pada tanggal 17 Februari 2016. Kunjungan ke San Francisco, saya juga akan manfaatkan untuk berkunjung ke Silicon Valley untuk melakukan pertemuan dengan CEO-CEO perusahaan-perusahaan
Kembali di News on the Spot, pemirsa, Presiden Joko Widodo bertolak ke Amerika Serikat pagi tadi untuk melakukan kunjungan kerja sekaligus menghadiri KTT ASEAN dan Amerika Serikat. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan saya Andika Perdana langsung dari Istana Presiden. Ya, Andika, agenda apa saja rencananya akan diikuti dan dijadwalkan akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Amerika Serikat? Presiden Joko Widodo bersama dengan Ibu Negara Iryana Joko Widodo telah berangkat ke Amerika Serikat pada jam 9 pagi tadi dari Bandara Halim Perdana Kusuma, dan kami tim Berita 1 sudah merangkum jadwal dan kerja Presiden Joko Widodo yang akan dilakukan di Amerika Serikat ini dalam KTT ASEAN US atau Amerika Serikat ini yang ada di rangkuman kami pada tanggal 15 hingga 16 Februari ini. Presiden di Sunnylands, California, Amerika Serikat akan menghadiri KTT tingkat tinggi ini dan dilanjutkan dengan pertemuan yang berikutnya yaitu United States, Amerika Serikat dan Asia Business Council USABC pada tanggal 17 Februari 2016, di mana Presiden Joko Widodo akan menjadi pembicara utama untuk memberikan pengalaman Indonesia dalam memberantas terorisme, mencegah radikalisme, dan juga membangun toleransi untuk mencegah radikalisme, yang ini diminta khusus oleh Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Lalu dilanjutkan dengan lawatan ke Silicon Valley seperti yang telah disampaikan juga dengan menteri-menteri terkait bahwa Presiden Joko Widodo akan kembali bertemu dengan CEO perusahaan besar dari teknologi informasi di Silicon Valley yang nilai utama dan tujuan utama dari kunjungan kerja ke Amerika Serikat ini adalah perdagangan, termasuk juga perdamaian di sejumlah kawasan di dunia, yang utamanya kerjasama ekonomi Indonesia dengan ditingkatkan melalui ekonomi dalam bentuk digital, dan ada juga UMKM yang tadi disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers yang berlangsung secara singkat. Carlos? Iya, Anda mengatakan, Andika, bahwa salah satunya adalah soal penangkalan radikalisme dan terorisme. Lalu bentuk sinergi seperti apa yang akan dilakukan antara Indonesia dan Amerika Serikat? Mungkin konkretnya terkait dengan undang-undang terorisme sendiri di Indonesia. Utamanya dari nanti pembicaraan dan bahasan yang akan disampaikan langsung dalam topik utama dan sebagai pembicara utama di dalam bahasan pemberantasan terorisme, bahwa kerjasama utamanya bahwa pengalaman Indonesia menanggulangi terorisme termasuk dalam kejadian Tamrin yang terjadi beberapa bulan lalu ini akan menjadi bahan pelajaran dan kerjasama antara negara-negara ASEAN dalam menghadapi terorisme, dan termasuk juga dengan sebagai negara penduduk muslim terbesar di dunia ini, Indonesia menjadi contoh bagaimana toleransi nanti akan diperlukan untuk memberikan dan menciptakan perdamaian di dunia, yang menurut Presiden Joko Widodo ini merupakan langkah penting bagi Indonesia untuk memberikan contoh dan pelajaran bagi dunia yang secara signifikan untuk membentuk perdamaian di dunia. Lalu kerjasama ekonomi, ada tadi kami mendengar dari titik beratkan disampaikan secara berulang kali oleh Presiden Joko Widodo bahwa pentingnya kerjasama yang terjalin dalam bidang UMKM dan termasuk ekonomi digital ini, yang ia mengharapkan bahwa ada secara konkret kerjasama dengan CEO dan pengusaha besar yang ada di Silicon Valley, Amerika Serikat, dengan alih teknologi dari Amerika Serikat ke Indonesia. Dan seperti apa pernyataannya? Berikut adalah pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Bagi pengalaman sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dalam membangun toleransi, mencegah radikalisasi, serta memberantas terorisme, kita akan mengangkat pentingnya keterlibatan masyarakat, termasuk melalui media sosial dalam melawan terorisme. Selain bertemu dengan pimpinan pemerintahan, saya juga akan menghadiri US ASEAN Business Council di San Francisco pada tanggal 17 Februari 2016. Kunjungan ke San Francisco saya juga akan manfaatkan untuk berkunjung ke Silicon Valley untuk melakukan pertemuan dengan CEO-CEO perusahaan raksasa IT. Kami kembali sampaikan juga bahwa tadi Presiden Joko Widodo menegaskan dan menitik beratkan bahwa ia akan bekerjasama dan bertemu langsung dengan para pemimpin di ASEAN dan termasuk dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama, bahwa penting untuk mengajak dan menciptakan perdamaian yang ada di dunia. Ya, Mirsa, tim Densus 88 anti teror melakukan penggeledahan di rumah IS yang merupakan fasilitator bom Tamrin di Kampung Sampih, Purwakarta, dan berhasil menyita senapan serta seragam. Sementara di Cikampek, Kabupaten Karawang, petugas mendobrak pintu rumah terduga teroris.
Tim Densus 88 anti teror menggeledah 2 rumah di Kampung Sampih, Desa Cibinong, Jatiluhur, Purwakarta, milik IS, salah satu terduga fasilitator teroris bom Tamrin, Sabtu sore. Dari penggerebekan itu, tim Densus mendapat sejumlah barang bukti berupa senapan dan seragam. Sementara terduga teroris IS sendiri sebelumnya sudah berhasil ditangkap di Sumedang, Jawa Barat. Tetangga IS mengaku bila IS sangat tertutup dan banyak warga sering melihat teman-teman IS dari luar daerah datang berkunjung dan berkumpul di rumahnya. Ditangkapnya yang warga Purwakarta ini? Sudah kemarin di daerah Sumedang. Ini hanya penggeledahan barang bukti? Ini hanya proses penggeledahan karena yang bersangkutan sebagai fasilitator dalam proses pengembangan, maka tentunya kita mencari alat-alat bukti lainnya yang terkait dengan kegiatan tersebut. Sementara di Karawang, Jawa Barat, petugas gabungan dari Detasmen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri dan Kepolisian Polres Karawang, Jawa Barat menggeledah sebuah rumah di perumahan Bumi Permata Indah, Cikampek, Kabupaten Karawang. Petugas terpaksa mendobrak pintu rumah karena rumah tersebut dalam keadaan kosong dan terkunci. Hanya terlihat 2 kendaraan roda 2 yang terparkir depan rumah tersebut. Dari penggeledahan ini, petugas menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 2 kendaraan sepeda motor, buku-buku radikal, serta dokumen-dokumen penting yang diduga digunakan untuk melancarkan aksi terorisme. Petugas juga mengamankan pemilik rumah berinisial H di wilayah Ciamis, Jawa Barat. Yang kita lihat di belakang ini adalah kediaman tempat tinggal dari salah satu personil yang akan melaksanakan eksekusi dan sudah diamankan yang bersangkutan. Inisialnya H, jadi sudah ada 5 orang yang diamankan, termasuk barang bukti. Kalau di sini kita temukan mulai dari beberapa dokumen penting, tanda-tanda pengenal, kemudian ada paspor juga. Penggeledahan ini sebagai bagian dari pengembangan kasus teror bom Tamrin, Jakarta beberapa waktu lalu. Ellen Suherlan, kontributor Berita 1, Karawang, Jawa Barat.